Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada forum pada pagi hari ini, yaitu acara pemutakhiran data Sinta tahun 2022. Sebagaimana Bapak Ibu yang telah kami informasikan kemarin di keluarga peneliti, bahwasanya untuk pemutakhiran data Sinta tahun 2022 ini sangat bermanfaat, sangat berarti bagi Bapak Ibu sekalian maupun bagi Universitas Airlangga. Karena nanti untuk pemutakhiran data Sinta ini nantinya akan dipergunakan untuk profiling Bapak Ibu di dalam pengajuan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat di tahun-tahun mendatang. Kemudian juga nanti akan menjadi klasterisasi perguruan tinggi dan juga nanti akan menjadi penentuan reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena pentingnya acara ini yaitu pemutakhiran data Sinta, maka kemarin Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan LIPJPHKI dengan Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga telah berkoordinasi untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini acara yang kita maksudkan terselenggara, sehingga kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini sangat kami apresiasi, kami menyampaikan terima kasih. Begitu. Untuk acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, acaranya sangat sederhana. Nanti akan ada penjelasan dari LIPJPHKI yang akan diwakili oleh Bu Ayulana Nafisyah, bagaimana memutakhirkan data Sinta Bapak Ibu. Mungkin dari informasi yang kami share kemarin untuk memutakhirkan data Sinta, Bapak Ibu sekalian ada yang masih bingung bagaimana fitur-fitur yang ada di Sinta, nanti akan ada penjelasan dari Ibu Ayulana Nafisyah. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini akan dibuka oleh opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM, Ibu Dr. Gadis Menarsari. Kepada Bu Dr. Gadis Menarsari kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin kalian, Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Universitas Airlangga, sekaligus sebagai peneliti dan pengabdi Universitas Airlangga. Alhamdulillah pada pagi hari ini, terima kasih kami ucapkan Bapak dan Ibu bisa menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Kami paham bahwa rutinitas Bapak dan Ibu sekalian sangat padat, sehingga kami mengambil waktu sedikit ya Bapak dan Ibu pada pagi hari ini karena ini sangat mendukung ya, sangat mendukung apa yang sudah disampaikan oleh kementerian, yaitu dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat untuk pemutakhiran data Sinta. Artinya bahwa data Sinta ini sudah diisi oleh Bapak dan Ibu, hanya saja sampai saat ini memang belum maksimal. Bapak dan Ibu, sehingga kami ingin memberikan kembali informasi atau pendampingan pada pagi hari ini hingga siang hari nanti, dan kami berharap Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, Pak Bayu dari LPPM, bahwa memang tujuannya adalah untuk memaksimalkan ya Bapak dan Ibu data-data penelitian, data-data pengabdian masyarakat, kemudian data-data publikasi baik dari Scopus, Web of Science, Garuda, dari Google Scholar ya, yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Kemudian juga data-data HAKI, ya, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, dan juga buku yang sudah disusun oleh Ibu atau Bapak dan Ibu atau tim,
dan juga produk atau prototipe dari hasil penelitian. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya data-data ini sudah ada ya di Bapak dan Ibu, dan senyampang dengan mengoleksi data, karena ini nanti juga penting untuk akreditasi Bapak dan Ibu, penting juga nanti untuk kenaikan pangkat dan lain-lain. Saya kira ini sejak awal merupakan salah satu fasilitas ya, sehingga sejak dini kita bisa mengkolek data kita gitu ya, dengan struktur, sehingga ini nantinya juga akan memudahkan Bapak dan Ibu apabila akan mengambil data-data ini untuk hal-hal tersebut di atas. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pemutakhiran ini memang memerlukan waktu, tapi saya kira apabila Bapak dan Ibu sudah mempunyai data-datanya, mungkin saat ini kenapa masih belum maksimal, karena mungkin belum menyempatkan memaksimalkan. Jadi karena memang waktu ya Bapak dan Ibu, mungkin keterbatasan waktu, monggo mungkin bisa dilakukan secara kolektif ya, di departemen atau mungkin di kafe, di med cafe, di mana-mana ya Bapak dan Ibu berkelompok begitu. Sekaligus mungkin bisa didampingi oleh koordinator fakultas untuk Sintas. Saya kira setiap fakultas juga sudah ada. Dan ini juga tentunya memudahkan ya Bapak Ibu kita mengisi data-data ini, karena secara teknis mungkin ya kita agak ada hambatan begitu. Jadi kalau kita bersama-sama mungkin ini akan memudahkan. Tetapi pada pagi hari ini diberikan kesempatan lagi dari LIPJ HKI, Bu Ayu dan Bu Teresia nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa men-share informasi ini nanti ke sejawat di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sekedar untuk update capaian pemutakhiran data Sinta, bahwa mulai kemarin ya, data terakhir yang bisa kami kolek per 15 Agustus jam 2, skor Sinta Unair, skor Sinta Universitas Airlangga 360.343. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, skor ini untuk Universitas Airlangga memang setiap hari ada peningkatan, ada penambahan. Hanya saja penambahannya tidak setinggi atau sebanyak perguruan tinggi yang lain. Ya, pertambahan kita kurang lebih 6.000 per hari begitu ya skornya, tapi perguruan tinggi yang lain bisa puluhan atau belasan ribu. Untuk itulah kami Bapak dan Ibu tidak henti-hentinya mendampingi ya, Bapak dan Ibu. Jadi apabila masih ada kesulitan, memang kesulitan pada umumnya secara teknis ya, monggo kesempatan pada pagi hari ini hingga siang nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi mohon bantuan nanti Bu Ayu Lana, mungkin secara teknis ya, nanti karena materi presentasinya bisa direkam ya Pak Bayu, direkam nanti bisa di-share begitu ya, karena banyak permintaan memang dari para peneliti, pengabdi ya, dari para dosen, aktivitas akademika yang menginginkan rekaman, karena mengingat kesibukan semuanya hari ini bersamaan ya, jadi kami memahami itu. Tetapi mungkin dengan adanya rekaman ini bisa di-share ke lebih banyak lagi para peneliti atau pengabdi. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi saya belum menyampaikan, jadi sedianya ini tadi memang Wakil Rektor Riset Inovasi dan Community Development yang akan membuka, tapi karena beliau juga ada acara tugas mendadak pada pagi hari ini pada waktu yang bersamaan, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita, tapi prinsipnya apa yang ingin disampaikan oleh beliau, saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya bahwa tadi juga disampaikan, untuk apa sih mengisi data-data banyak di Sinta, di Sister, BKD, dan lain-lain. Kami paham Bapak dan Ibu, tapi ini memang adalah pendataan dari kementerian, sekaligus ini adalah pendataan untuk mengklaster ya Bapak dan Ibu. Jadi perguruan tinggi kita ini, Universitas Airlangga, nantinya bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain, ini akan data-datanya akan digunakan untuk klasterisasi
apakah kita nanti masuk dalam klaster yang utama dan seterusnya ke bawah. Nah, ini ditentukan oleh data-data ini. Dan ini berdampak, klasterisasi ini berdampak juga pada perolehan dana untuk pengusulan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun 2023 dan seterusnya. Sehingga Bapak dan Ibu, kami sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu betul-betul bisa memaksimalkan pengisian data Sinta ini atau pemutakhiran data Sinta ini, karena hasilnya nanti dengan skor yang tinggi untuk Universitas Airlangga, maka hasilnya juga akan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kesempatan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti mohon Bapak dan Ibu supaya kegiatan kita ini betul-betul efektif. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bersiap-siap juga langsung membuka di laman Sinta, ya, dan nanti langsung mungkin bisa mengikuti secara praktik gitu dengan panduan dari Ibu Ayulana, Ibu Teresia dari LIPJ HKI, juga Pak Bayu dan Bu Wundri dari LPPM. Bapak dan Ibu. Dan Bu Ayu mohon nanti juga bisa memberikan contoh-contoh, mungkin ada hal-hal teknis ya secara praktis supaya langsung praktik begitu ya. Kalau teori-teori lagi begitu mungkin Bapak dan Ibu sudah paham sebenarnya, tapi banyak kendala secara teknis. Dan yang menggelitik sebenarnya Bu Ayu, Bu Teresia, sampai beberapa hari yang lalu masih ada yang bertanya langsung ke saya bagaimana mendapatkan login, mana username password saya. Jadi mohon ini nanti Bapak dan Ibu diharapkan tentunya sudah punya semua, sudah paham. Tapi kalau belum, Bu Teresia mohon standby. Jadi mohon nanti kalau masih ada yang ingin menanyakan username, password untuk login dan lain-lain, mohon bisa didampingi. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih atas rawuhnya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan sesuai dengan tujuan kita. Mudah-mudahan data skor Sinta kita semakin tinggi, semakin masuk di klaster yang utama, sehingga perolehan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat kita ke depan itu akan meningkat. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Juga saya mohon izin karena kebetulan sama dengan Bapak yang Ibu lain, Bapak dan Ibu yang lain, kita dalam satu waktu kita berjajar acaranya 4, 3 dan seterusnya. Tapi saya kira ini nanti bisa kita lakukan dengan seefektif mungkin. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kontribusinya. Salam sehat, salam UNER hebat. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua LPPM, Dr. Gadis Minarsari, Dr. Mkes. Kami menyampaikan terima kasih atas sambutannya, Bu. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja menginjak ke acara inti, yaitu penjelasan terkait pemutakhiran data Sinta yang akan disampaikan oleh Ibu Ayulana Nafisyah. Beliau adalah Koordinator Pemeringkatan dan Publikasi di Lembaga LIPJP HKI UNER. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, yang terhormat Ibu Ketua LPPM, Dr. Gadis Minarsari, kemudian Bapak Ibu Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga, serta Bapak Ibu dosen dan peneliti di lingkungan Universitas Airlangga yang kami hormati. Baik, oh suaranya kecil, bentar. Mohon suaranya, volumenya Bu Ayu. Ini saya besarkan. Apa sudah besar suaranya? Mungkin bisa ditambah sedikit lagi. Dimaksimalkan mungkin ya Bu Ayu. Sudah. Bentar. Cek apa sudah besar? Ya, sampun, matur nuwun. Matur nuwun Bu Gadis. Baik. Saya mohon izin share screen. Baik.
tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Bu Gadis bahwa hari ini kita tidak terlalu banyak materi mungkin, tapi saya hanya sekilas saja mungkinnya nanti kita lebih banyak diskusi mawon. Monggo nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Baik, pertama-tama ini memang kita akan menjelaskan terkait dengan Sinta. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham ya, dan ini juga rasanya tidak perlu, pada intinya adalah Sinta ini saat ini sudah ada versi 3-nya, jadi sebetulnya tidak ada yang berbeda Bapak Ibu. Intinya adalah Bapak Ibu peneliti dan juga dosen di lingkungan UNER itu memang kami mohon untuk secara mandiri mengupdate datanya masing-masing, karena saat ini di Universitas Airlangga sendiri, verifikator itu ada 2, jadi dari LPPM dan juga dari LIPJP HKI, di mana dari verifikator ini tidak bisa mengupdate data dari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sendiri tidak mengupdate. Pada intinya seperti itu. Baik, ini kemudian adalah sistem informasi riset yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu, sekilas informasi saja, bahwa di Sinta ini memang merupakan ujung pengukuran riset yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian ini, jadi ini adalah role dari autor Sinta, yakni Bapak Ibu peneliti dan juga dosen di Universitas Airlangga yang memiliki akses full pada laman Sintanya masing-masing, seperti itu. Kemudian nanti dari Bapak Ibu yang sudah melakukan updating, itu nanti secara berkala atau melalui permohonan itu bisa disampaikan, dan dari verifikator, baik itu LPPM ataupun LIPJP HKI akan melakukan verifikasinya, seperti itu. Baru nanti akan muncul updating seluruh data Bapak Ibu di laman Sinta Bapak Ibu. Kemudian ya ini sekilas info saja, jadi data-data dari yang diupdate di Sinta itu memang diambil dari beberapa database. Jadi ada dari data Scopus, kemudian juga Web of Science, kemudian data Google Scholar, data Garuda, kemudian data dari DJKI, juga dari data Rama, dan sebagainya. Ini ya Bapak Ibu, jadi kemudian ini tadi sudah disampaikan Bu Gadis ya, jadi posisi dari Universitas Airlangga. Kemudian, ya, sepertinya saya langsung saja ke nanti tampilan dari ini adalah tampilan dari verifikator ya Bapak Ibu, nanti akan berbeda dengan tampilan Bapak Ibu sebagai peneliti. Oke. Baik, saya masuk ke materi selanjutnya terkait dengan fitur My Sinta. Jadi ketika Bapak Ibu nanti login, Bapak Ibu bisa menemukan, nanti akan saya tunjukkan juga, Bapak Ibu akan bisa menemukan fitur My Sinta. Ya. Nah, di fitur My Sinta ini Bapak Ibu bisa melakukan atau ya melakukan login melalui laman atau melalui tab toolbar yang ada di atas. Ini Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu dengan akun Sintanya. Kemudian nanti akan Bapak Ibu bisa akses di sebelah kiri, ujung kiri ini Bapak Ibu bisa lihat ada My Sinta. Nah ini di toolbar sebelah kiri My Sinta ini ada beberapa macam yang harus diupdate. Di antaranya adalah publikasi Scopus, kemudian publikasi WOS, publikasi Google Scholar, kemudian Garuda, buku, IPR, research, community services, prototype. Gitu. Ini nanti ketika Bapak Ibu sudah login tampilannya seperti ini. Nah, ini akan bisa terlihat seberapa besar Sinta skor Bapak Ibu secara pribadi, kemudian bagaimana afiliasi skor dalam hal ini Universitas Airlangga ya, overall jika dibandingkan dengan data Bapak Ibu, kemudian data H-index berdasarkan Google Scholar dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diupdate Bapak Ibu. Jadi yang perlu diupdate dan perlu disinkronkan oleh tidak kedengaran ya. Oh iya, halo? Belum terdengar ya? Sudah Ibu. Terdengar Bu. Oh sudah ya? Oke, sampun. Oke, baik. Oke, baik saya teruskan, mohon izin. Untuk My Sinta di bagian setelah Bapak Ibu melakukan login, itu Bapak Ibu bisa melakukan update, jadi update terlebih dahulu di laman Scopusnya masing-masing, kemudian laman WOS-nya, laman Google, kemudian laman Garudanya. Nah untuk ini semuanya ID ini harus dimasukkan Bapak Ibu.
Kemudian untuk data buku dan data IPR ini bisa diklaim oleh author sendiri. Kemudian nanti verifikasinya tentu dari dari universitas seperti itu. Kemudian untuk data penelitian dan publikasi ini memang diambil dari BIMA. Nah ini yang memiliki datanya adalah dari LPPM, sehingga memang Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja nanti seperti itu. Kemudian untuk produk prototype ini juga bisa diinput manual oleh author, okay? Seperti itu. Baik. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa update. Jadi mungkin setelah kegiatan ini kami bisa memberikan data dari setiap fakultas, di mana setiap fakultas ada mungkin beberapa yang belum memasukkan data-data ini ya. Jadi karena data-data ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu belum memiliki, katakanlah belum ada WOS ID seperti itu. Nah, itu bisa tidak perlu dimasukkan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memiliki semua ID ini, mohon untuk dimasukkan ke dalam Sintanya supaya bisa secara berkala terupdate seperti itu. Kemudian Pablons ID dan juga Garuda ID dan Scopus ID, Google Scholar ID seperti itu. Ini ada di laman update profile nanti. Nah, untuk data publikasi, ini Bapak Ibu silahkan nanti bisa melakukan sinkronisasi. Ini bisa melakukan request sinkronisasi ya, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memastikan datanya sudah komplit atau sudah sesuai. Kalau datanya belum sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan update di sumbernya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan update data publikasi di Sintanya, tapi di sumbernya. Jadi misalnya ada data buku yang Bapak Ibu share di Google Scholar, beberapa data buku, tapi di akun Sinta Bapak Ibu data buku itu termasuk data buku orang lain seperti itu misalnya. Misalnya ada data buku Bapak Ibu, tapi juga ada data buku orang lain yang mungkin namanya sama. Nah ini banyak sekali terjadi kalau untuk di Google Scholar, karena rata-rata terutama untuk Google Scholar ketika namanya misalnya hanya satu suku kata gitu, atau mungkin memiliki kesamaan nama dengan orang lain atau peneliti lain di institusi yang lain, nah ini bisa tercampur aduk seperti itu. Nah ini memang yang bisa melakukan updating, yang bisa melakukan delete, kemudian mengecek satu persatu itu memang Bapak Ibu sendiri yang memiliki akun Google Scholar-nya seperti itu. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan secara berkala. Sebetulnya dari LIPJP HKI kami juga selalu melakukan updating. Namun ketika Bapak Ibu merasa data Bapak Ibu masih belum terupdate, Bapak Ibu juga bisa nanti melakukan permohonan untuk updating atau mensinkronisasikan data di akun Sinta Bapak Ibu. Kemudian ini data riset dan publikasi dari Garuda. Jadi untuk data di Garuda sama Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu belum memasukkan Garuda ID-nya, otomatis nanti datanya tidak akan terbaca di sini. Sehingga memang sangat penting langkah di awal adalah memasukkan ID-ID yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi termasuk Garuda ID itu tadi. Kemudian untuk data buku tadi Bapak Ibu bisa memasukkan secara manual. Jadi add book di sisi kanan atas ini. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan data-datanya termasuk ISBN-nya, kemudian kategorinya termasuk apa, judulnya, dan sebagainya. Dan nanti akan dicek oleh berdasarkan data dari Perpusnas, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan klaim seperti itu. Ini untuk penambahan data buku. Kemudian untuk data buku yang pada akhirnya tidak bersumber dari Perpusnas, ini bisa tetap dilakukan memasukkan data secara manual seperti itu. Tapi nanti akan ada keterangan seperti ini, not Perpusnas sources. Kemudian data IPR HKI, Bapak Ibu ini berdasarkan database dari DJKI, sehingga Bapak Ibu tinggal memasukkan saja nomor permohonannya berapa, kemudian kategorinya apa, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu harus mengklik klaim IPR-nya. Itu. Baik, selanjutnya ini untuk cara
unclaim ya jika memang tidak sesuai. Kemudian ini data untuk Research and Community Service. Nah, ini datanya memang dari LPPM karena kita sebagai peneliti dan dosen tidak punya akses untuk ke database BIMA, sehingga Bapak Ibu hanya tugasnya adalah mengecek saja apabila memang belum muncul datanya Bapak Ibu bisa melakukan request sinkronisasinya seperti itu. Tapi saya rasa dari LPPM juga secara berkala akan mengupdate data-data ini. Kemudian ini data prototype. Jadi data prototype tadi seperti yang saya jelaskan juga ini bisa dimasukkan seperti data buku dan IPR tadi secara manual. Jadi yang bisa dimasukkan data secara manual adalah data IPR, prototype, kemudian data tadi buku. Baik, selanjutnya untuk ini klaim untuk data penelitian atau pengabdian masyarakat, ini juga bisa dicari ya Bapak Ibu, dicari kemudian tetap dilakukan klaim. Dari Bapak Ibu yang melakukan klaim apabila memang itu data milik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mengklaim. Nah ini dicari di bagian claim research, kemudian Bapak Ibu cek mungkin bisa berdasarkan risetnya atau proyeknya ya. Nah ini di sini kemudian Bapak Ibu bisa mengklik dan di claim risetnya. Baik, seperti itu. Kemudian saya langsung saja ke saya contohkan langsung di sini. Bentar. Nah, baik Bapak Ibu. Nah ini tampilan dari Sinta di awal. Jadi tadi mungkin kalau misalnya ada ya beberapa yang masih menanyakan berapa ID Sinta saya seperti itu. Nah itu sebetulnya bisa dicek Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang lupa, Bapak Ibu bisa masuk saja ke laman Sinta, kemudian Bapak Ibu cari di bagian afiliasi, kemudian Bapak Ibu klik saja afiliasi UNER, Bapak Ibu search saja nama Bapak Ibu, nanti akan muncul dan akan muncul ID-nya. Itu jika Bapak Ibu lupa. Tapi jika Bapak Ibu memang belum pernah memiliki akun Sinta, maka Bapak Ibu silahkan mendaftarkan akunnya, bisa melalui LIPJP HKI, dan nanti akan kami proses seperti itu. Kemudian ini saya contohkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan login terlebih dahulu jika sudah memiliki akunnya. Jika belum maka Bapak Ibu harus registrasi terlebih dahulu. Oh, sebentar. Oh, sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya ada kesalahan ini. Oh, mungkin karena mungkin saya jelaskan ke sini dulu saja. Jadi ini laman dari verifikator yang tadi ini saya contohkan dari dashboard milik Sekretaris LIPJP HKI Bapak Ferry Effendi. Nah di sini di laman dari verifikator biasanya akan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu nanti belum mengisi data-datanya, Bapak Ibu bisa mengisi data-data di profilnya Bapak Ibu. Jadi profilnya di sini Bapak Ibu harus isi dengan lengkap. Jadi contohnya di akun Pak Ferry ini, beliau sudah memasukkan baik itu Scopus ID-nya, kemudian Pablons ID, Google ID, WOS Research ID, kemudian Garuda ID, dan sebagainya. Semua akun profil mohon dilengkapi, ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa cek di ini untuk data-data Scopus. Jadi data-data publikasi yang terindeks Scopus itu bisa terdeteksi langsung di bagian Scopus ini. Kemudian untuk Google ini merupakan data-data atau publikasi yang terdata atau terdetek di Google Scholar seperti ini. Kemudian ini dari data-data WOS atau Web of Science. Jadi Bapak Ibu juga bisa intinya adalah Bapak Ibu harus melengkapi ID-nya terlebih dahulu sehingga data-data ini bisa tersinkron seperti itu. Ini Garuda, kemudian book dan juga IPR-nya. Sebentar, mohon izin saya stop share dulu. Saya coba. Bu Ayu boleh nanya? Ya silahkan. Kalau di laman Scopus tuh kita buka Scopus kan, Sinta Scopus itu
Saya sinkronisasi itu kalau di Scopus memang nggak bisa ya? Kalau di Scopus itu bukan mensinkronkan, Ibu, mohon izin. Apa? Enggak ya? Yang disinkronkan tuh yang mana? Bagian yang mana? Yang hanya Google Scholar atau apa? Ya, jadi tugasnya kita sebagai peneliti itu di Scopusnya itu memastikan bahwa data-data publikasi kita sudah tepat. Seperti kadang-kadang, ya, karena kadang-kadang ada mungkin dokumen Scopus yang belum masuk di tempat kita. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga itu perlu diklaim dulu ke Scopusnya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu. Begitu juga dengan kasus ketika itu tadi, misalnya di akun Google Scholar-nya ada data-data yang bukan data kita misalnya, atau bahkan data kita belum masuk, nah itu kita yang bisa menambahkan dan juga mengedit dan mendelete, seperti itu, Ibu. Apakah kita harus punya semua ya? Web of Science ini? Sebetulnya apa harus punya? Ya, sebetulnya prinsipnya seperti ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah pernah mempublikasikan karyanya di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, itu Bapak Ibu pasti akan memiliki Scopus ID, seperti itu. Jika Bapak Ibu sudah punya, maksudnya bosnya Web of Science-nya itu loh. Oh ya, kalau Web of Science memang seperti itu juga. Jadi jika Bapak Ibu memang belum pernah mempublikasikan karyanya di WOS jurnal terindeks WOS, maka memang belum punya WOS ID seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya sudah punya, monggo ditambahkan WOS ID-nya. Bentar nih Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang ditanyakan saya sambil mungkin ini aja Bu. Menyelesaikan dulu penjelasan dari Bu Ayulana, kemudian nanti kami berikan waktu atau kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seperti itu. Oh, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu. Baik, saya lanjutkan. Ya, sebetulnya memang enak langsung diskusi, cuman ini saya coba jelaskan lebih cepat saja ya Bapak Ibu. Jadi ini ketika Bapak Ibu sudah login tadi, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan awal. Bapak Ibu sebetulnya bisa melakukan banyak hal di sini, tapi saat ini tidak perlu kami jelaskan ya seperti apa saja yang mereka miliki fitur-fitur yang ada di Sinta ini, karena sebetulnya memang prinsipnya Sinta ini sudah lengkap seperti itu. Jadi kita bisa melakukan analisis, kita juga bisa melakukan checking seperti itu. Tapi pada intinya di sini kami mohon Bapak Ibu bisa melakukan login dan update atau mensinkronkan Sintanya. Nah, di sini Bapak Ibu di ujung atas, toolbar di atas ini ada pilihan nama Ibu, biasanya nama Bapak Ibu akan muncul dan Bapak Ibu bisa mengklik My Profile. Nah ini, nanti My Profile akan muncul seperti ini Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa lihat di sisi kiri ini ada pilihan My Sinta. Jadi di pilihan My Sinta ini seperti yang tadi sudah saya tampilkan ya, ada publikasi Scopus, publikasi WOS, publikasi Google, publikasi Garuda dan sebagainya. Saya mungkin contohkan di publikasi buku ya, karena ini yang bisa ditambahkan secara manual. Nah ini bisa ditambahkan secara manual seperti ini. Ini yang seperti tadi tampilannya, tinggal dimasukkan saja data-datanya yang diminta di sini, kemudian diklaim bukunya. Seperti itu. Kemudian sama halnya dengan misalnya data prototype. Data prototype juga bisa ditambahkan secara manual, add product prototype di sisi kanan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa tambahkan add prototype dari penelitian Bapak Ibu seperti itu. Kemudian untuk data research dan community services ini Bapak Ibu bisa cek ini semua datanya diambil dari database BIMA ya Bapak Ibu. Jadi ini dari pihak LPPM nanti yang akan menambahkan dan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja jika memang ada yang tidak sesuai atau misalnya data Bapak Ibu belum lengkap, bisa dilakukan request synchronization. Mohon izin Bu Ayu, mic-nya bisa didekatkan lagi, J. Ya, J, buka di sini. Ya, seperti ini. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Oke. Baik, seperti itu Bapak Ibu, mungkin sekilas saja untuk My Sinta, tadi sudah saya jelaskan beberapa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di kami, di LIPJP HKI,
dan LPPM itu memang dua verifikator yang berbeda ya Bapak Ibu. Untuk verifikasi yang dilakukan oleh LIPJPHKI sendiri itu terkait dengan publikasi Scopus, WOS, kemudian Google Scholar, kemudian dari Garuda, buku, dan juga IPR. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa secara berkala, atau misalnya Bapak Ibu memang datanya belum terupdate dengan benar ya Bapak Ibu, bisa mengajukan layanan di kami. Jadi Bapak Ibu masuk di website kami, Bapak Ibu kemudian masuk di layanan sebelah sini, kemudian jurnal dan publikasi, dan Bapak Ibu bisa klik di sinkronisasi pemeringkatan. Kemudian setelah diklik, ya nanti ini ada layanan akun dosen dan peneliti pada portal Sinta. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan jika Bapak Ibu ingin melakukan layanan sinkronisasi update akun Sinta atau pendaftaran akun dosen pada Sinta, atau misalnya Bapak Ibu mempunyai pertanyaan dan keluhan seputar Sinta, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan datanya di sini dan dimasukkan profil Google Scholar-nya dan lain-lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, sebentar. Oke. Selanjutnya, ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang, mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung terkait bagaimana mendapatkan Garuda ID. Ini saya coba share terlebih dahulu. Jadi untuk Garuda ID, Bapak Ibu bisa masuk ke Garuda Kemendikbud di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu di tampilan terdepan itu Bapak Ibu bisa klik Advanced Search di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu klik Authors. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan nama Bapak Ibu. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu masukkan saja nama, ini juga bisa afiliasinya juga ya Bapak Ibu. Ini saya coba Ayu secara random saja. Secara random ini ada, saya ambil data teratas saja ya Bapak Ibu. Ini ada yang bersangkutan, tinggal diklik. Nah, ini akan muncul author ID di sini. Nah, ini adalah ID Garuda milik Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti tinggal dicek seperti itu cara ceknya. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk data Scopus. Nah, mungkin Bapak Ibu ada juga yang barangkali lupa Scopus ID-nya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek di Scopus. Sebetulnya Bapak Ibu bisa saja tinggal login ya, tinggal sign in ke akun Scopus Bapak Ibu seperti itu, atau Bapak Ibu cek saja di laman Scopus, kemudian cari berdasarkan autorsnya, kemudian dilakukan searching, nanti juga akan muncul Scopus ID Bapak Ibu. Ini misalnya. Nah, ini di sini akan muncul Scopus ID di sini. Oh, maaf. Ini saya perbesar. Scopus ID SC ini adalah Scopus ID Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk Publons ID, sebetulnya dari Web of Science itu mereka dari Publons, mohon maaf, dari Publons itu mereka sudah beralih ke Web of Science semuanya. Namun memang kami juga kurang tahu kenapa Kemendikbud masih memakai Publons ID, tapi kita juga masih bisa men-tracking ya Bapak Ibu, men-tracking berapa sih Publons ID kita gitu. Jadi yang diminta dari Kemendikbud itu saya masih banyak melihat mungkin Bapak Ibu yang memasukkan WOS ID-nya itu sama dengan Publons ID. Sebetulnya betul, hal seperti itu betul. Namun ketika Bapak Ibu memasukkan WOS ID-nya sama dengan Publons ID, maka nanti datanya Bapak Ibu, jurnal-jurnal yang terindeks di WOS itu tidak akan masuk di Sintanya, karena dari Kemendikbud mereka berpacuan pada Publons ID. Jadi tetap Publons ID masih kita perlu masukkan, berbeda dengan WOS ID-nya seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu masuk ke publons.com, kemudian melakukan pencarian berdasarkan nama ya Bapak Ibu. Saya random saja ya. Oke. Nah, di sini nama Bapak Ibu nanti akan tampil di sini. Nah, di sini memang ada Web of Science Researcher ID.
ini memang betul WOS ID Bapak Ibu sekaligus sebetulnya Publons ID, tapi yang diminta oleh kementerian itu adalah sebentar Bapak Ibu, nggak kelihatan. Nah, yang diminta itu adalah ini Bapak Ibu mungkin terlihat ya datanya. Jadi di link Bapak Ibu di link di atas itu bisa dilihat publons.com/was-op-researcher, ini ada angka. Nah, angka yang ditunjukkan ini, misalnya dalam hal ini 41747090. Nah, ini merupakan Publons ID dari Bapak Ibu. Seperti itu. Ini yang diminta oleh kementerian. Mohon maaf Bu, itu yang tampil Google Scholar. Tampil kok Google Scholar. Oh, Google Scholar ya. Sebentar. Oke, di sini. Baik. Di sini sudah terlihat? Nah, di sini Bapak Ibu. Baik. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu, setelah researcher ini ada beberapa angka di sini. Nah, ini merupakan Publons ID dari Bapak Ibu. Jadi jadi silahkan Bapak Ibu copy paste Publons ID dari link Bapak Ibu ini. Kemudian untuk WOS ID Bapak Ibu copy paste dari Web of Science Researcher ID ini. Seperti itu. Selanjutnya saya lanjutkan untuk Google Scholar. Nah, untuk Google Scholar sendiri seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jadi Bapak Ibu harus login atau sign in terlebih dahulu di Google Scholar-nya. Nanti tampilannya ketika Bapak Ibu sudah sign in akan berbeda. Kalau ini tampilan ketika Bapak Ibu belum sign in ya. Bentar, saya coba sign in terlebih dahulu. Untuk Google Scholar. Untuk akun Google Scholar silahkan Bapak Ibu. Jadi harapannya kadang-kadang Bapak Ibu lupa ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mulai sekarang jika memang belum mendata. Jadi silahkan didata kembali akun-akunnya. Memang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah punya datanya itu akan jauh lebih menolong ya Bapak Ibu. Baik, ini saya share screen kembali. Ya, untuk akun Google Scholar ketika Bapak Ibu sudah login nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan checking. Jadi kadang-kadang yang seperti saya bilang, misalnya di data Ibu, oh ini bukan artikel saya, bukan publikasi saya, mungkin namanya saja yang sama, tapi ini punya misal milik Ayu dari Universitas A, gitu ya, bukan dari UNER seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik di sini, kemudian Bapak Ibu bisa hapus kalau memang ini bukan data milik Bapak Ibu seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu mau menambahkan artikel yang kok data saya belum ada ya di Google Scholar, nah Bapak Ibu bisa secara manual juga menambahkan di tanda plus ini. Ditambah plus ini bisa ditambahkan artikel, ditambahkan secara manual juga gitu ya. Kalau menambahkan artikel ini berarti artikel yang ada di database, tinggal kita memasukkannya saja seperti ini. Misalnya, oh ini punya saya ini tapi belum masuk, silakan diklik seperti itu. Kemudian di klik centangnya seperti itu. Selanjutnya, nah hal-hal ini yang memang dari verifikator baik itu LPPM ataupun LIPJP HKI kami tidak bisa mengakses Bapak Ibu, sehingga kami mohon memang dari Bapak Ibu sendiri yang melakukan pengecekan secara aktif di akun-akun tersebut seperti itu. Mungkin itu saja Pak Bayu, Bu Gadis yang bisa saya sampaikan. Silakan jika mungkin lebih banyak diskusi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ayulana Nafisya atas presentasinya. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini yang ingin bertanya terkait bagaimana pemutakhiran data Sinta, mohon dapat raise hand, angkat tangan, nanti kami berikan kesempatan. Baik, mungkin 3 pertanyaan dahulu. Yang pertama kepada Profesor Junaidi Khotib, kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sungguh
refreshing pada pagi hari ini, Mbak Ayu ya. Terima kasih ini. Sami, Prof. Jadi kami memang ada masalah terkait dengan ID untuk Papslon ya, karena kami memasukkan beberapa kali itu dengan yang sama dengan WOS, ternyata juga tidak update-update begitu ya. Akhirnya dibantu oleh kawan-kawan dari LIPJPHKI. Terima kasih Mbak Ayu dan juga Mbak Teresia ya yang membantu. Kemudian yang kedua ini yang satu berarti sudah terselesaikan, alhamdulillah. Yang kedua ini kan terkait dengan yang Garuda. Nah, kami punya masalah karena afiliasi kami itu kalau kita track itu ada beberapa karena dulu itu ada perubahan departemen dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, ini untuk lakukan sinkronisasi kami tidak bisa memantau sama sekali. Ya, pokoknya kita lakukan sinkronisasi, disuruh nunggu 7 hari, dan seterusnya ya sampai sekarang juga kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ini gimana ya untuk mengatasi yang Garuda ini supaya memang bisa nampak dan kita bisa lakukan monitoring dengan baik. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih kepada Prof. Jun. Untuk penanya kedua, Tendik SP 1 Divi Virangga, kami persilakan, monggo. Terima kasih buat waktunya. Permisi, saya mau tanya. Yang pertama untuk Garuda. Ketika saya search author Garuda, itu ada banyak nama yang sama. Mungkin pertanyaannya sama dengan Prof. Jun, Ge. Jadi kalau itu misalnya... Untuk saya masukkan ID-nya itu, apakah satu-satu atau ID yang mana ya Mas yang saya masukkan itu? Ya, misalnya ada nama atau ID Garudanya double gitu, Ge. Ada lebih dari satu, mana yang dimasukkan gitu, Ge, pertanyaannya, Ge, Pak. Betul. Oke, baik. Itu mungkin sama pertanyaan dengan Prof. Jun sebelumnya tadi, Ge. Oh, gitu. Misalnya saya search itu ada 10. Oke, mana yang dimasukkan? Contohnya, Dr. Medi, ada 10 keluar atas nama Dr. Medi dengan yang sama. Terus saya klik satu-satu itu, author ID-nya itu beda-beda semua. Oke, itu. intinya pertanyaannya sudah kami tangkap. Intinya ID atau nama di Garudanya lebih dari satu, mana yang dimasukkan di Sinta gitu, nggih? Betul, Oke, betul. baik. Terima kasih. Untuk penanya ketiga kepada Profesor Cipto Hadi Sawarjono, kami persilakan. Matur nuwun. Prof. Jadi itu loh yang saya tanyakan, kalau saya mau merubah data pribadi itu ya, yang berkaitan dengan memasukkan KTP itu keterangannya apa sih? Saya tidak tahu. Jadi ditanya keterangan, lalu andaikan saya ngawur gitu ya, diklik jika nggak mau berubah gitu ya. Kapan kira-kira berubahnya? Terima kasih. Data pribadi apa nggih, Prof? Yang profil bagian mana nggih? Ya, profil itu kan ada data pribadi itu ya, yang berkaitan dengan NPWP segala macam. Oh, nggih. Iya. Itu kan ada KTP-nya kan? Terus ada keterangannya. Keterangan itu siapa saja nih? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Apa ada lagi nggih, Prof? Ya, itu aja. Oh, itu aja. Baik, tiga pertanyaan dahulu. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan disambut ke sesi berikutnya. Baik, Bu Ayulana, ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua tadi sebenarnya intinya sama. Kalau ID atau nama di Garudanya lebih dari satu, bagaimana proses mergernya? Nah, mungkin dari Bu Ayulana dapat menjelaskan. Kemudian yang pertanyaan Prof. Cip tadi mengenai data pribadi, kalau diupdate di Sinta, kapan nampak perubahannya? Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang untuk Garuda ID ini kami juga baru ini ya tahu kalau misalnya ada Bapak Ibu yang memang ada double akun seperti itu. Nah, karena memang dari Bapak Ibu sendiri itu untuk akun Garuda itu memang tidak bisa login kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan pengecekan. Ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke pihak admin Garudanya, karena untuk merger itu dari kami juga belum bisa melakukannya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sendiri dengan melakukan kontak ke
pihak Garuda Kemdikbud nanti supaya bisa dibantu untuk merger akunnya. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk Bapak Ibu semua mungkin ya, mungkin setelah ini atau untuk kedepannya supaya ID-ID tersebut itu silahkan Bapak Ibu keep sendiri dan Bapak Ibu catat agar nantinya ketika Bapak Ibu melakukan publikasi itu tidak ada double akun, karena mungkin kadang-kadang ada juga yang melakukan atau memiliki double akun Scopus seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja Pak Bayu yang bisa saya sampaikan, karena memang dari kami belum memiliki akses untuk melakukan merger Garuda ID itu tadi. Seperti itu. Mas Bayu, mungkin ada yang punya pengalaman ya, sebab kok beberapa waktu yang lalu itu ada cara untuk merger ya, terus kemudian menunggu 7 hari begitu, Nje. Tapi kita tidak bisa monitoring sama sekali, Nje. Prof, ini sebenarnya di kami punya materi PPT dari sosialisasi Sinta kemarin dari kementerian, itu terkait bagaimana menggabungkan atau memerger kalau ada ID atau nama Garuda lebih dari satu, nanti kami share di chat gitu, Prof. Nanti pengalamannya mungkin bisa dapat bagikan ke kami, karena kalau ID Garuda kan yang dapat mengubahnya ini dari peneliti sendiri gitu. Nanti kami share. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan Mas Bayu. Oke, matur nuwun. Untuk pertanyaan kedua tadi Bu Ayulana, gimana nampak perubahan ketika peneliti atau yang punya akun Sinta ini sudah melakukan pemutakhiran gitu. Termasuk tadi ada keterangan itu diisi apa? Mohon izin saya share. Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya mohon izin saya screen kembali. Jadi untuk data Sinta, Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Jadi di data Sinta ini, Bapak Ibu bisa klik di sini kan ada tulisan update profile. Nah ini untuk update profile memang yang diminta adalah status, kemudian NIDN, NIDK, NUP atau NIP. Jadi saya rasa untuk KTP bisa dimasukkan di ID card number ini. Jadi untuk KTP bisa dimasukkan di sini, kemudian data-data ID yang lain bisa dimasukkan juga sesuai dengan tulisannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin Prof. Cip atau Bapak Ibu yang lain. Mohon izin Bu Ayu, saya sudah mencoba memasukkan pablon ID di sini, kemudian diupdate tetap tidak muncul, tetap 0. Ya, matur nuwun Bu Erna. Jadi memang Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu memasukkan terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan update profile. Nah, nanti dari pihak verifikator dari kami yang akan melakukan update-nya. Jadi ketika kami sudah mengecek, kemudian kami melakukan sinkronisasi, nah itu nanti baru akan muncul di akun Bapak Ibu. Jadi memang tidak langsung Bapak Ibu, seperti itu. Selamat pagi Ibu Ayu, maaf mengganggu sebentar. Ya, monggo. Terkait profil, saya mau menanyakan juga mungkin kurang lebih sama. Saya itu dimasukkannya, kebetulan kan saya dari kedokteran gigi, tapi saya masuknya kedokteran. Nah ini hal ini juga sudah saya kemarin dulu banget sebelum Sinta ini diminta diupdate, saya sudah diminta untuk menguruskan. Waktu itu arahannya ke SDM, sudah saya urus juga, tapi saya masih di Sintanya kalau dari PD Dikti ya mungkin ya, itu saya masih tercatat sebagai orang kedokteran, bukan kedokteran gigi gitu. Nah ini kan juga tercantum jadinya di Sintanya gitu. Nah ini bagaimana? Terima kasih. Baik, tapi data di sister dan lain-lain sudah sesuai nggih Bu Mega nggih? Kalau sisternya pun kalau dilihat saya sisternya jadi orang FK gitu. Jadi kayak saya dulu kemarin kan diminta untuk mengurus ke SDM. Jadi sudah saya urus. Pastikan ke SDM saya kebagian ke pegawaiannya fakultas saya. Katanya sudah diajukan, tapi hingga sampai akhirnya sekarang ada pemutakhiran data Sinta, saya tetap menjadi orang FK. Baik, saya coba bantu untuk kalau untuk masalah database untuk home base ya Bapak Ibu. Jadi untuk home base ini memang silahkan dikomunikasikan dengan pihak SDM. Jadi supaya nanti semua akun Bapak Ibu, baik itu
Sinta ataupun sister semuanya nanti terkoneksi seperti itu. Sebetulnya bisa saja dari kami membantu untuk Ibu Mega atau Bapak Ibu sekalian menggantikan begitu ya profilnya sesuai dengan statusnya saat ini. Namun kalau misalnya dari kami membantu mengubahnya, tapi di data-data yang lain, misalnya di data cyber, data sister dan lain-lain masih belum terupdate, Kalau itu juga percuma. cyber saya sudah FKG Bu Ayu, gitu. Oh sudah nggih. Oh, Iya, okay. tapi saya kalau lihat Sinta saya Fakultas Kedokteran gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, nanti silahkan bisa mungkin mengajukan permohonan saja Bu Mega di LIPJP HKI tadi yang sudah saya sampaikan ya di website LIPJP HKI, kemudian bisa dilakukan diklik layanan permohonan pengajuan sinkronisasi pemeringkatan Sinta nggih. Nanti dari kami akan coba membantu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Kami-kami. Untuk Bu Mega mungkin menambahkan, memang untuk data di Sinta sepertinya diambil dari data PDDikti, Bu. Jadi kalau data di PDDikti-nya belum update, maka datanya seperti yang tertera saat ini. Jadi harus mengubah dulu ke PDDikti melalui akun sister. Nanti mungkin dapat menghubungi Mbak Diana SDM gitu, Bu. Oh, nah itu kemarin saya juga mengurus ke SDM ya Pak Bayu ya, tapi sampai akhirnya waktu kita harus ngisi sister, sampai akhirnya kita sekarang ada pemutakhiran Sinta, saya tetap tidak terupdate gitu ceritanya. Ini saya mungkin, mau sharing juga. Ya, gitu. mungkin ditanyakan terus dikawal sampai berubah. Selanjutnya untuk ini sudah setengah tahun. Terima kasih. Oh, enggak. Baik. Penanya berikutnya yaitu Pak Abu Bakar dari Fakultas Keperawatan. Kepada Pak Abu Bakar kami persilahkan. Terima kasih Mas Bayu. Yang mungkin saya pertanyaan yang pertama bukan pertanyaan, mungkin hanya masukan. Kalau saya melihat di Sinta saya itu kan untuk penelitian PUF itu ternyata sudah dimasukkan. Tetapi untuk pengmasnya itu banyak yang belum dimasukkan. Jadi mungkin biar penambahan skor Sintanya banyak, mungkin yang pengmas PUF-nya juga dimasukkan. Tapi kalau memang datanya tidak atau istilahnya minim, mungkin ya kembali lagi nanti mungkin dosennya dimintain file Excel-nya, mungkin pihak LPDM bisa memasukkan itu. Terus yang kedua mungkin saya bisa sharing terkait dengan Garuda. Kalau boleh saya sharing di sini, tapi kalau enggak ya. Monggo Pak Abu Bakar. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya sharing, mohon saya izin share screen juga. Jadi pengalaman saya juga mempunyai banyak ID di Garuda saya, sehingga bisa saya katakan ada 37 ID. Jadi setiap artikel saya itu mempunyai ID masing-masing. Sehingga saya putuskan saya ambil satu ID saja. Kebetulan kemarin itu ada satu ID yang mempunyai 3 artikel. Nah, saya putuskan saya ambil ini contohnya. Nah, kemudian saya bisa ngeklaim satu persatu dengan cara setelah saya klik temu ini, saya klik klaim ini, kemudian saya cari artikel saya yang lainnya. Contohnya ini mungkin saya buka di tab baru. Nah, di sini ternyata ada nama saya. Nah, ini saya copy bagian atas ini. Saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Saya paste, kemudian saya cek. Nah, kalau ini memang belum diklaim akan muncul permintaan klaim. Ini cara yang pertama. Nah kayak ini. Akhirnya kita klik ini, kemudian kita klaim. Karena ini sebenarnya sudah masuk, tidak saya klaim. Ini yang pertama. Cara yang kedua itu pengalaman saya adalah di sini. Kita masuk ke home, kemudian advanced search, ke author. Nah di sini kita tulis nama kita. Ini caranya lebih cepat. Kemudian kita tulis saja afiliasi Airlangga biar banyak data yang kita temukan. Oke. Masih loading. Ini enggak. Mohon maaf, internetnya kayaknya kok enggak. Nah, dari sini nanti tinggal kita ngeklik saja. Jadi semua ID bisa kita klik.
kemudian kita pilih digabungkan ke ID yang mana. Nanti ada permintaan seperti itu. Tapi ini mohon maaf, nggak tahu kenapa kok internetnya nggak masuk. Ini masih loading muter. Mungkin itu berbagi pengalaman saya. Jadi kalau dengan menggunakan ini bisa langsung banyak artikel yang bisa kita klaim. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Baik Pak Abu Bakar, terima kasih atas sharingnya. Mungkin tadi Prof Jun yang bertanya terkait ID atau nama Sinta, termasuk juga yang dari Pak Firangga tadi. Sudah saya share ini materi terkait bagaimana menggabungkan ID atau nama di Garuda yang lebih dari satu seperti itu. Termasuk tadi juga sudah disampaikan Pak Abu Bakar bagaimana sharingnya menggabungkan ID atau nama lebih dari satu di Garuda. Saya ingin menanggapi terkait pertanyaan dari Pak Abu Bakar mengenai data penelitian dan data Pengmas, karena ini berhubungan dengan LPPM, ya. Menjadi tupoksi dari LPPM untuk menginjekkan data penelitian dan Pengmas di Sinta Bapak Ibu. Jadi saat ini untuk penambahan data penelitian dan Pengmas di Sinta Bapak Ibu itu sedang proses Bapak Ibu. Yang kami tambahkan itu data penelitian dan Pengmas 3 tahun terakhir, karena memang yang menjadi objek dari penilaian dari kementerian yaitu 3 tahun terakhir. Untuk penambahan data atau ekspor data dari data yang kami miliki ke Sinta itu membutuhkan waktu dan proses yang agak ribet, agak sulit. Jadi menginjekkan satu data saja kadang sangat sulit Bapak Ibu. Sensitivitas ini filenya itu juga sangat tergantung. Jadi kalau kami tidak sesuai dengan template yang diberikan dari pihak kementerian itu juga tidak akan berhasil menginjekkan data ke Sinta Bapak Ibu. Untuk Pengmas mungkin masih proses Pak Abu Bakar. Jadi nanti ditunggu saja sampai tanggal 20 apabila misalnya kalau menjelang tanggal 20 belum masuk ke riwayat profil Bapak Ibu di Sinta, mohon nanti segera chat atau kontak di LPPM. Terima kasih Mas Bayu. Jadi saat ini proses Pak, sedang proses Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada penanya lagi yang ingin ditanyakan kepada Bu Ayulana Nafisah. Bisa saya tanya Pak? Ya. Halo, ya. Bu Dwi Windiastuti. Ya. Oh monggo. Begini, gimana kalau dengan penelitian yang tidak yang dari Kemenristek-Dikti, tapi dari kerjasama misalnya dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan Pemda, dengan KPU, itu apakah kita store data ke LPPM juga gitu atau gimana ya? Yang kedua tadi sudah dijawab sebenarnya, Pengmas yang PUF itu belum masuk begitu ya di di akun saya gitu. Itu aja. Ya. Baik Bu Dwi Windiastuti, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti untuk penelitian yang dari luar institusi, baik itu kementerian ataupun penelitian internal, misalnya dari penelitian dengan instansi pemerintah atau misalnya dengan lembaga asing, pendanaan dari internasional, itu nanti insya Allah nanti kami dari LPPM akan minta datanya ke kepada para peneliti. Mungkin hari ini nanti kami bagikan template pelaporannya seperti apa Bu. Jadi nanti bisa kami injekkan datanya ke Sinta Bapak Ibu. Matur nuwun. Selanjutnya mungkin Bu Titik Bernianti. Nah, Mas Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya barusan kan buka MySinta. Terus saya lihat profil jurnal, saya lihat jurnal-jurnal saya. Ada yang jurnalnya mestinya Q1, keluarnya di situ Q2. Apa bisa diupdate itu ya Mas Bayu? Monggo, mungkin pertanyaan dari Bu Titik Bernianti ini dapat dijawab oleh Bu Ayulana Nafisah. Itu statusnya kan memang muncul Bu Q1, Q2 secara otomatis dari sistem. Nah itu apakah memang dari Scopusnya langsung atau gimana? Monggo Bu Ayulana. Mestinya Q1 kok Q2. Protes tuh aku. Ya. Prof Titik. Jadi kalau untuk status kuartil dari publikasi itu memang langsung dari Sintanya, Prof Titik. Jadi dari kami itu tidak punya wewenang untuk mengganti-ganti. Nah, dari Sinta itu kalau tidak salah kementerian mengacunya itu pada SCR.
Sehingga mungkin ada perbedaan ya antara SJR dengan laman Scopus seperti itu. Karena kalau di kami di UNER itu kan memang kami mengacunya langsung pada laman Scopus, tidak lagi pada SJR seperti itu. Ya, enggak, maksud saya ini dulu memang waktu jurnal saya diterima itu Q1. Okay. Seandainya sekarang itu turun, apa itu diikutkan turun? Nah, sekarang kan turun, BMC itu kan sekarang turun. Dulu waktu punya saya diterima itu Q1, tapi sekarang BMC kan turun. Apa itu ikut atau gimana? Nyon saya nanti monggo. Nyon saya Prof Titik. Jadi mungkin nanti monggo ditambahkan yang lainnya nggih. Sepengetahuan saya karena dari kementerian itu mengacunya pada SJR sehingga memang datanya itu ya data pada saat itu. Jadi ketika memang dulunya mungkin saat publikasi masih Q1 atau bahkan masih Q4 ternyata sekarang misalnya sudah discontinue ya barangkali bisa juga berubah seperti itu Prof Titik. Jadi nggak bisa dia papain ya? Ya enggak. Monggo kalau misalnya ada yang punya pengalaman untuk mengganti, tapi saya rasa itu karena kementerian sudah mengacu ke SJR, sehingga memang gitu. Data saat itu, Prof. Demikian, Prof. Jadi itu langsung otomatis dari Sintanya. Ya, mungkin kalau di SJR Q1 loh, di SJR Q1 loh. Ya harusnya berarti Q1. Mungkin nanti bisa ditanyain Mbak Lana atau Mas Bayu ke Ribut kalau ada kasus kayak gitu gimana gitu. Monggo nanti Prof Titik kalau memang sudah dicek di SJR-nya Q1 monggo diajukan saja pelayanannya ke kami, nanti coba kami cekkan kembali. Tapi sebetulnya kalau data-data itu kuartil itu memang otomatis dari Sintanya. Oh gitu. Nanti kami coba bantu untuk ngecek saja. Demikian Prof Titik. Suwun Mas Bayu. Baik. Mungkin sebelum ke penanya berikutnya, ingin saya tanya ke Bu Ayulana. Bu Ayulana, ini kan ketika peneliti atau dosen memutakhirkan atau mungkin menambah data di Sinta, itu mungkin kemungkinan bisa menambahkan skor yang bersangkutan menjadi skor Sinta yang bersangkutan seperti itu. Nah, dapat ditunjukkan Bu, itu kan skor Sintanya itu dapat terlihat matriks skornya. Jadi misalnya dapat skor 300 itu dapatnya dari mana atau komposisinya seperti apa? Mungkin bisa ditunjukkan sehingga nanti peneliti atau dosen memahami atau mengetahui komposisi pembentukan skor yang paling besar, bobotnya seperti itu, seperti apa, nanti barangkali dari peneliti bisa memprioritaskan. Jadi kalau ke depan mengajukan pendanaan riset seperti itu, luaran-luaran yang dapat meningkatkan skor Sinta secara bobot besar itu apa saja? Mungkin dapat ditunjukkan Bu Yulana. Sebentar. Saya tunjukkan dari ini, saya tunjukkan langsung dari laman Sintanya, Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan secara mandiri, Jadi di laman Sinta ini sudah ditulis juga bagaimana sih Sinta skor itu dihitung seperti itu. Nah, ini dari kementerian sudah menuliskan rankingan penilaian apa saja yang memiliki bobot tinggi dan juga bobot yang lainnya. Untuk Sinta yang sekarang itu saya rasa mereka masih mengacu pada Sinta skor versi 2. Karena mereka belum memasukkan untuk versi 3-nya itu bagaimana seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya dari komponen-komponen penilaian ini memang yang paling banyak itu selain dari jumlah dokumen artikel di Scopus ya Bapak Ibu, dan kuartil-kuartil ini juga mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi bobot dari Q1 otomatis akan berbeda dengan bobot dari Q3 maupun Q4 atau yang belum ada kuartilnya seperti itu. Kemudian sitasi dari Scopus itu juga merupakan salah satu komponen penting walaupun misalnya jika dilihat dari bobotnya itu tidak tinggi seperti itu. Kemudian dari jumlah dokumen non-jurnal di Scopus juga termasuk bobot penilaian yaitu sebanyak 15 seperti itu. Selanjutnya untuk dokumen citasi Google Scholar juga bisa juga termasuk dalam penilaian Sinta, namun memang angkanya tidak setinggi jumlah citasi di Scopus. Kemudian artikel-artikel di jurnal Sinta
baik itu Sinta 1 sampai Sinta 6 ini juga bobotnya masing-masing. Jadi mulai dari Sinta 1 ini 25 sampai Sinta 6 seperti itu. Nah, untuk formulasinya ini Bapak Ibu bisa cek sendiri, tapi yang jelas untuk bobot penilaiannya Bapak Ibu bisa cek sendiri bahwa yang paling tinggi ini ada di Scopus, tapi saya rasa harusnya ada juga dari WOS mohon ditunggu. Oke, mungkin dari kementerian belum mengupdate di sini, tapi karena di versi yang pertama dan kedua memang untuk publikasi WOS itu mereka hanya menampilkan saja layanannya tapi belum diupdate. Namun untuk versi 3 ini mereka sudah memasukkan semua publikasi yang kita masukkan atau kita masukkan ID WOS-nya seperti itu. Sehingga saya yakin itu juga menjadi bobot penilaian tinggi, sama tingginya mungkin dengan Scopus jurnal. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Dan saya rasa juga penilaian-penilaian lain seperti riset dan juga community development ya, itu juga menjadi komponen yang penting. Namun memang dari Sinta belum menampilkan di penilaian di laman mereka. Seperti itu mungkin Pak Bayu. Monggo jika ada tambahan. Oke, baik, terima kasih Bu Ayulana atas penjelasan mengenai matriks skor Sinta yang insya Allah nanti sangat berarti bagi para peneliti atau dosen, sehingga yang bersangkutan atau dosen itu tahu skor Sinta yang untuk bisa mengupdate secara signifikan itu dapatnya dari komponen-komponen apa saja. Demikian. Ya, barangkali mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, mungkin bisa raise hand ya. Oh, saya Pak Bayu. Oke, Dr. Irwanto. Kepada Dr. Irwanto kami persilakan, monggo. Itu mau tanya, Bulana, itu untuk sinkronis itu apakah ya dilakukan, artinya sudah saya 2 minggu yang lalu sudah sinkronis, apakah dilakukan tiap minggu, kan jatahnya kan 1 minggu. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah ada beberapa yang sudah saya masukkan haki dan sebagainya itu masih unverified tapi ada sudah nomornya dan di perpus nasional juga ada, tapi masih ada tulisan unverified, tapi centang hijaunya sudah. Oke, matur nuwun Pak Irwanto. Ini bisa saya jawab langsung nggih Pak Bayu? Nggih, monggo, Mbak Yona, monggo. Ya, jadi sama halnya dengan LPPM nggih Bapak Ibu. Jadi memang saat ini kami sedang crowded-nya nggih. Jadi banyak permintaan sehingga memang butuh proses nggih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan sinkronisasi mohon tidak perlu melakukan sinkronisasi kembali. Jadi nanti dari kami akan melakukan sinkronisasi tersebut berdasarkan apa yang Bapak Ibu sudah klik atau diklaim gitu. Jadi mohon ditunggu saja, nanti silahkan dilakukan pengajuan melalui layanan kami jika memang masih belum terupdate sampai paling tidak batasnya ya 20 Agustus ini. Seperti itu Pak Irwanto. Mungkin bisa itu yang saya sampaikan. Oke. Terjawab nggih Dr. Irwan nggih. Ya, makasih Pak Bayu. Barangkali ada peneliti lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu ada penanya, ini ada pertanyaan Bu di forum chat ini dari Prof. Ulina berkaitan dengan HKI. Untuk memasukkan HKI, saya hanya punya sertifikatnya. Nah, di dalam pengisian itu ada tanggal pendaftaran, nomor pendaftaran. Nah, yang bersangkutan tidak punya atau mungkin tidak ingat bagaimana cara mengisinya. Mungkin kalau sepintas kemarin saya melihat itu pengisian HKI itu kalau nggak salah cukup memasukkan nomor pendaftaran yang tercatat di pangkalan data kekayaan intelektual PDKI Kemenkumham seperti itu. Mungkin kalau nomornya benar atau valid, insya Allah nanti data terkait dengan HKI-nya setahu saya muncul seperti itu. Nomor permohonan Mas Bayu. Oke, nomor permohonan. Oke. Mungkin Bu Ayulana dapat menambahkan gitu. Oke, mungkin itu sudah disampaikan ya oleh Pak Bayu ya, sudah cukup jelas saya rasa. Jadi silakan nanti nomor permohonan itu dan lain-lain ya, detail lain-lain itu dimasukkan seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga. Nanti dari DJKI itu datanya akan
tersinkronisasi oleh DJKI, data dari DJKI. Seperti itu Bapak Ibu. Jika memang itu tadi ya permasalahannya, jika memang belum muncul sampai saat ini, misalnya sudah dilakukan sinkronisasi dan lain-lain, tapi belum muncul, nah itu mungkin memang masih dalam proses karena crowded-nya permintaan saat ini. Seperti itu. Jadi tidak masalah Bu, kalau misalnya yang bersangkutan atau dosen lupa terkait tanggal pendaftarannya tanggal berapa, nomor pendaftarnya berapa gitu ya. Selama nomor permohonannya, selama nomor permohonannya ada, saya rasa tidak ada masalah. Tapi mohon maaf, saya tempeli di sertifikat itu sudah ada kok. Nomor, tanggal permohonan semuanya sudah lengkap kok di sertifikatnya itu. Ada semua itu. Oke, matur nuwun tambahannya Pak Irwanto. Monggo Bapak Ibu ditambahkan. Saya rasa sudah bisa ditambahkan semuanya kalau demikian. Baik, mungkin untuk penanya selanjutnya Bu Suhintam Pusarawati. Ya, saya mau menanyakan ini apa di Sinta saya kok nggak bisa dibuka, jadi tidak terdapat file. Jadi saya juga baru cek, biasanya keluar sih. Sudah, saya Bu Suhintam, apakah sudah login tapi gagal login atau pripun? Kan itu kan sudah ada, biasanya kan langsung bisa dibuka begitu kalau saya ini. Otomatis. Mungkin karena tampilannya Bu Suhintam. Tampilan. Ya, jadi nggak ada tertulis di situ 404 itu tidak ditemukan data. Tidak ditemukan data. Ya. Berarti belum bisa login. Ya belum, nggak bisa login. Oh, oke. Mungkin jika memang kendalanya begini Bapak Ibu, mungkin kendalanya Bapak Ibu ada yang lupa mungkin passwordnya, itu bisa disampaikan juga ke kami, nanti bisa kami bantu. Nah, itu kalau bisa masukkan password, karena tidak ada data-data untuk memasukkan password dulu atau apa ya, tidak ditemukan data begitu aja di situ. Mohon maaf, Bu Suhintam, sudah benar nggih alamat lamannya, mengakses lamannya sudah benar nggih? Ya, nah ini mengakses lamannya itu biasanya kan otomatis di komputer saya itu udah ada, kalau saya klik saya buka pasti langsung bisa. Tapi kalau harus masuk lagi ini ya, login ini. Ini saya baru itu soalnya login lagi. Oh, jadi harus login lagi ya, jadi. Iya, baru soalnya penampilannya. Jadi memang harus minta password baru. Oh, begitu. Ya, ya, sudah nanti saya ini nanti lagi. tampil lagi semuanya, harus login lagi itu memang. Oh, harus login lagi. Ya. Kalau biasanya kan langsung otomatis. Enggak bisa, itu sudah saya kerjakan, memang enggak bisa, memang baru itu. Oh iya. Harus. Iya, betul. Mungkin karena versinya Bu Suhintam, jadi harus dimasukkan sesuai dengan username dan passwordnya terlebih dahulu, baru silakan login. Karena sekarang sudah Sinta versi 3 Bapak Ibu. Oh iya. Sudah berarti yang kemarin udah diganti, harus login kembali. Iya, matur nuwun. Terima kasih kepada Bu Suhintam. Barangkali Bapak Ibu peneliti yang lain ada ya pertanyaan, kami masih persilakan. Kalau memang tidak ada, mungkin kita akhiri acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Nanti apabila ada Bapak Ibu peneliti ataupun dosen yang masih kesulitan atau mungkin bingung terkait pemutakhiran data Sinta, mungkin dapat kontak kami di LPPM maupun di LPPJPHKI maupun di Direktorat Sumber Daya Manusia. Karena antara Sinta, Sister, juga nanti aplikasi riset juga akan terkoneksi Bapak Ibu. Jadi pemutakhiran data ini sangat penting buat Bapak Ibu secara pribadi, bagaimana nanti pengajuan program penelitian maupun Pengmas, termasuk nanti pengajuan PAK, penilaian, itu juga akan melalui Sinta, melalui Sister yang terkoneksi dengan Sinta seperti itu. Baik, Mas Bayu, Mas Bayu. Oh, dalam, monggo kepada Mas Bayu. Mas Bayu. Monggo Bu. Bu Lucia. Oh, Mas Bayu, mungkin sebelum ditutup, mungkin nyuwun di-share ininya ya, apa namanya, rekamannya ya, supaya kita bisa pelajari lagi pada waktu apa namanya kita mau update lagi, karena
rasanya juga kalau hanya mendengar kayak gini kan masih kurang. Jadi biar kita berkali-kali bisa melihat YouTube-nya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lucy atas masukannya. Mungkin nanti dari bagian IT-nya LPPM akan mencoba merekap rekaman acara kita pada pagi hari ini dan meng-share linknya di grup keluarga peneliti seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dapat memutar kembali apabila diperlukan, ya. Pak Bayu, nyun sewu Pak Bayu. Ya, dalam Bayu Lana, monggo. Oke, nyun sewu Bapak Ibu, ini ada ralat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kuartil-kuartil itu dari kementerian berdasarkan SCR, nggih. Ternyata memang dari kementerian sudah pakai laman Scopus, nyun sewu. Jadi mereka tidak lagi memakai SCR, tapi mereka mengacu pada laman Scopus, sehingga Bapak Ibu silahkan dicek kembali jika memang publikasinya itu apakah masuk kuartal 1 sampai 4 berdasarkan laman Scopus. Itu saja mungkin Pak Bayu. Terima kasih. Pak Bayu boleh nanya? Oke, dalam monggo Prof. Dian. Ya, itu di Sinta saya tuh sudah ada verifikatornya dua orang. Kayaknya tertanggal itu hari ini. Apakah kalau gitu gimana ya? Saya sudah lengkap belum? Mohon maaf. Monggo Prof. Dia mungkin dapat diulangi, ya. Mohon pangapunten. Di laman saya lihat ada verifikator, ada dua staf yang mau verifikasi punya saya. Tahunnya punya saya sudah saya update semuanya ya. Itu lengkap apa tidak tuh gimana cara ininya? Soalnya di verifikator itu udah tertulis 16 Agustus hari ini, gitu loh. Ya, mungkin Bu Ayulana dapat menjelaskan. Ada dua memang yang mau verifikasi punya saya, verifikatornya. Nyun sewu Prof. Dia. Jadi memang verifikatornya ada dua, nggih. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian kalau misalnya dari Bapak Ibu memang menginginkan data-data sampai mana sih data fakultas saya atau mungkin data saya pribadi sudah selesai, ini mungkin nanti bisa dibantu Mbak Tere untuk men-share. Jadi kami sudah punya data khususnya di data publikasi, nggih Prof. Dia. Jadi data publikasi ID mana saja yang sudah kami update atau belum. Nanti tampilannya nyun sewu akan seperti ini. Sebentar. Oke, nanti akan seperti ini. Ini saya contohkan misalnya dari FKG, nggih. Ini ada yang mungkin Scopus ID-nya sudah diisi, Scholar ID sudah, WOS ID sudah, tapi Garuda ID belum, Poblons ID belum, dan sebagainya. Ini monggo nanti dari Bapak itu punya saya udah tuh 18. Oke, Prof. Dia. Oke. Nanti monggo bisa diupdate masing-masing. Nanti mungkin bisa dibantu Mbak Tere, nggih, di-share di. Ya memang saya nggak punya WOS itu ya, memang nggak ada. Nggak apa-apa Prof. Dia. Kalau misalnya memang tidak ada, memang tidak perlu dimasukkan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Dia. Bapak Ibu mungkin ini ya, untuk link acara rekaman acara kita pada hari ini sudah disampaikan di chat, ya. Nanti dapat Bapak Ibu saksikan kembali, barangkali kalau perlu memang diperlukan untuk diputar kembali, nggih. Nggih, cukup nggih Bapak Ibu, nggih. Apakah ada pertanyaan lain? Saya rasa sudah cukup terkait pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Berarti Mas Bayu, satu lagi, boleh ya? Nggih. Mas Bayu. Nggih, dalam monggo. Nah, menurut Mbak siapa tadi? Mbak Yulana. Yang diacu laman tadi Scopus. Laman Scopus ya. Nggih. Tapi dulu juga laman Scopus itu dulu Q1, berarti kalau dia berubah, kita ikut berubah. Sepertinya seperti itu, Prof. Jadi mereka mengacu pada data terbaru kan, Prof? Oh gitu, walaupun waktu diterima dia Q1 ya. Oke, makanya ya, contohnya misalnya untuk pengajuan IPKI, IPKI itu makanya harus secepatnya supaya tidak berubah, ngoten. Itu sudah lama ya, sudah 2020 akhir apa 2021 gitu loh. Ya, apalagi udah lama, Ben, bisa berubah banget. Itu berubah. Duitnya sih duit 1 dulu ngasih insentifnya. Kenapa sekarang berubah jadi Q2 gitu loh. Memang saya dengar itunya Scopusnya berubah, tapi
kok punya saya jadi ikut gitu loh. Oke. Oke, Prof. Yang Jadi saya- memang Iya. oke. Oke, penjelasannya demikian, Ge. Tadi, Prof. Suwun Mas Jadi Bayu. mengacunya di Scopusnya. Oke. Sami-sami. Ya. Suwun. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu pada acara siang hari ini, yaitu pemutakhiran data Sinta. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, masukan-masukan juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, sangat berarti buat kita semua. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Ayulana Nafisya dari LIP JPHKI UNER yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Ita. Mas Bayu. Pak Bayu. Semoga Bapak Ibu matur nuwun. Assalamualaikum.